Langsung rek. Pembukaannya apa? Ya? Pembukaannya apa? Ini perlunya mesti juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Ya. Aku cuma salah. Kita bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya juga. Dan nama saya Dianis Kumandasari Gunawan. Sini kita sudah entry di podcast santai supaya bisa mengedukasi teman-teman semuanya ya kan. Intinya Yus ngobrol santai kerja malam versi malam ini. Saya juga asli lahir di Malang. Ya berbicara ya. Saya Aini Merjasari Malang. Sama-sama berjadinya ya kan. Ya alhamdulillah dipertemukan kembali sekian dekat bisa membuat konten lagi yang dulu-dulunya juga dibuat konten tadi versi komunikasi jadi kamu beri pembahasan lagi kita apa dia? Pembahasan kita sebenarnya tentang HAM dalam di era sekarang. Oke. Saat ini menurut saya Langsung bertanya. Oke, sekarang sebelum kita berbicara tentang agama manusia, ada si manusia sendiri. Ya bagiku mbak ya, bagiku banyak hal-hal yang dimana si sendiri bisa jelaskan dengan gambar dengan apa sih arti kategorinya yang kita dapat. Tapi juga ada juga hal-hal pokok seperti kita makan, seperti kita ini kebutuhan pokok alami yang makan terus lingkungan itu ada di manusia juga. Tapi juga hanya ada hal yang dimana ini mengatasnamakan hak asasi manusia atau pelanggaran hak asasi manusia yang dimana teman-teman ini nggak paham gitu pelanggaran ya, sedangkan pelanggaran HAM itu yang dapat kita ketahui ketika kita mengambil rampas dan lain-lain. Dan aslinya bagiku sendiri HAM itu pelanggaran terhadap HAM itu ada satu. Sebagai seorang pelanggaran. Oh iya, jangan ini kita di produksi kopi ya. Di produksi kopi. Ambilnya di semua seri tempat. Bisa di kopi di lagi. Itu di kopi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Lanjut ke tadi Pak. Kalau menurut saya itu pelanggaran HAM contohnya untuk saat ini masih banyak sekali kekerasan di dalam rumah tangga. Wow. Ya, kekerasan di dalam rumah tangga itu banyak terjadi ketika sebuah emosi yang salah satunya itu masih ada ya keras kepala. Jadi kan kalau di rumah tangga kan mesti ada dua kepala ya. Nah itu masih belum bisa menyetarakan sesama gitu. Oh gitu. Iya. Itu sih. Contoh pelanggaran terbesar korupsi. Kenapa? Oke, sepele. Korupsi ini mengambilnya sedikit, dia mengambilnya sedikit. Bukan tapi contoh kita di dalam suatu lingkungan teman kita urunannya anak 10 ya kan, 10 udah 10.000 secara otomatis kan 100.000. Nah, kita ambil 40.000 untuk kepentingan kita sendiri. Secara otomatis banyak dari teman-teman yang lain ini hanya nggak ada. Sedangkan dia bisa makan, dia nggak tahu dia dia mendapatkan uang dari itu apa. Nah ini gimana untuk pemahaman hal secara bagi saya yaitu bagaimana kita memanusiakan Abdominanas. Terus kita kembali lagi kepada gimana sih kaula muda yang ada di Indonesia sekarang banyak COVID ini jangankan gara-gara COVID, sebelum COVID pun teman-teman kaula muda gara-gara masa spontan ini banyak yang apatis. Dalam arti juru masak dan lain-lain. Juru masak belum pas COVID aja ya kan. Tapi teman-teman yang knowledge
melakukan hashtag Jerman Saja. Dan bagi saya itu bagaimana sih cara sampai mahasiswa yang dimana mahasiswa itu adalah kampus itu hanya beberapa jam di depan kita. Terus mau nggak mau setelah kita keluar dari kampus kita dari masyarakat. Gimana nih untuk latihan ketika kembali ke masyarakat? Ini kira-kira mau ngapain? Dalam arti kembali ke masyarakat dalam arti membentuk atau bagaimana saya sebagai support system di masyarakat seperti apa ini? Kalau menurut aku, untuk kita kembali setelah kita belajar di perkuliahan, ya kita itu kembalinya dengan cara kita mengabdi kembali. Jadi gini, mengabdi itu banyak hal, apalagi di masyarakat, ya mulai dari sosial, terus lebih banyaknya ke sosial sih menurutku. Apalagi daerah di rumah saya itu rumah kita itu kan lebih kekotaan tapi metropolitan seperti itu. Jadi terus ya menurutku hal-hal yang lebih ke sosial aja sih, mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti sosial, terus habis itu kita membantu banyak kan sekarang banyak ya, setelah pandemi ini kan banyak orang penjual yang masih sepi dalam hal sepi ini, maksudnya nggak ada pembelinya. Nah, kita bantu UMKM yang ada di daerah kita gitu sih Mas. Terus kita juga dalam arti untuk membantu di masyarakat kita nggak ada organisasi. Yes. Banyak sekali organisasi-organisasi yang ada di lingkup masyarakat dan juga yang banyak untuk keorganisasian masyarakat. Ini banyak di TikTok pun muncul dan ini bisa menjadikan bahasanya untuk pemuda-pemuda yang ada di kalangan masyarakat ini bisa menjadi organisasi yang ada. Contoh ada Karang Taruna, ya ada Karang Taruna di mana ini bisa berada gender juga. Tidak hanya cowok loh yang bisa berorganisasi, kan juga hanya cewek yang berorganisasi, tapi juga banyak. Contoh yang kita ketahui yang di bawah namanya pemerintah dinas sosial yang kemarin ya kan, dia ada Karang Taruna, juga ada lagi organisasi organisasi masyarakat. Contohnya orang masyarakat juga banyak. Akan tapi adik-adik ataupun teman-teman sekalian untuk mengikuti organisasi kita hanya untuk langsung mengikuti tadi dia dulu organisasinya apa atau belakangnya organisasinya apa, karena juga itu akan menimbulkan efek ke depannya. Nah, mungkin seperti itu. Gender bagaimana? Gender ya kan kita ada organisasi kan gender ini bagaimana? Kalau untuk gender sendiri, nah menurutku kalau di iya, oh iya sih. kurang konsen Ya, tadi kurang konsen. back ya karena juga krunya cuma Berdua aja, jadi ya kita. Nah, balik lagi ke topik tadi, gender ya, tentang gender. Oke, menurutku untuk saat ini tentang pelanggaran gender lebih ke apa sih? Kadang adanya, kembali lagi ke kekerasan. Biasanya banyak sekali kekerasan yang menjudge seorang perempuan. Perempuan hanya boleh masak, hanya boleh kegiatan-kegiatan yang kefeminiman. Ya, jadi khususnya mana masak. Nah, kefeminiman. Untuk kayak kerja, terus itu kayak perempuan lain ngapain, bahkan ini asli ya dari seorang kehidupan orang yang ku kenal itu ada yang gini,
contohnya itu sampai gini. Wedok, ya ini bahasa Jawa ya ini. Bahasa mana? Oke, bahasa rumahan. Wong wedok ae lapo kerja, koyo kok bakalan di openi karo bojone. Nah, di situ sudah ada ya wanita nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Jadi apa ya, menurutku hal-hal yang seperti itu tuh sebenarnya harus kita olah lagi biar pemikiran orang-orang yang dulu yang sekarang sudah mulai sepuh itu bisa apa ya, lebih paham gitu loh. Kalau nggak semua perempuan itu harus cuman seperti itu. Kita bisa kerja, kita bisa mengikut, ya kita bisa bahkan untuk menjadi pemimpin juga, kita juga bisa gitu ya. Untuk masalah sederhana contoh seperti ini tadi dia pun menggunakan saya nomor. Nah, dia menghormati saya, berarti saya cara menghormati bagaimana ya. Itu asalnya saya pendidikan saya seperti itu. Terus gini Pak ya, bahwasanya saya tambahkan juga di lingkungan sekarang juga zamannya berbeda. Dimana kalau kita dulu ya kan, mungkin kita basicnya beda. Kalau saya alumni ataupun alumni SMA ya kan, latihan alumni Marina. Kita kan basicnya pondok. Nah, aslinya kita sama ketika kita di rumah, kita pun SMP jarang keluar. Dalam arti jarang keluar itu keluar untuk naik sepeda kemana-mana sih, kan? Paham nggak sih? Paham gitu. Nah, terus pulang malam paling tempat sebelah aja sendiri. Kan sekarang sudah berbeda. Teman-teman di saat SMP pun, kelas SMP itu pun mereka sudah berani keluar malam, ya kan? Entah main kemana, main lain, dan juga ada yang senmori, ya kan, isinya nggak pulang, kan? Ya itu pun juga mempengaruhi bahwasanya apa di sini lingkup atau masyarakat yang paling kecil itu keluarga itu paling penting. Dimana ketika anak ini nggak terkontrol, anak ini nggak sama orang yang nggak terkontrol, bahwasanya ya secara otomatis ya mau nggak mau ya kita pun nggak bisa ngapa-ngapain karena kita jauhkan keluarganya. Contoh kita bisa membantu jika ada teman-teman yang di lingkup kita yang contoh seperti itu. Karena bahkan juga banyak kok kekerasan secara kekerasan remaja, kekerasan seksualitas itu banyak sekali terjadi yang dimana pelaku kan kita nggak bisa menyalahkan korban kan, cuma mereka juga nanti pelakunya bersama-sama. Pelaku dalam hal tersebut banyak teman-teman dari umurnya nggak sampai 21-22 ke atas, pokoknya di bawahnya. Nah, ini yang harus menjadi kontrol masyarakat, ini harus menjadi kepedulian keluarga juga, kepedulian masyarakat bagaimana kita bisa membatasi gitu. Karena apa? Dulu pun untuk seseorang yang berrokok, teman-teman yang di park itu ya kan, yang di tempat jual ini itu kebanyakan menanyakan dulu punya KTP. Tapi sekarang bebas gitu. Anak kecil pun mau membeli rokok pun boleh, meskipun SMP, meskipun katanya ini mudah. Ternyata zaman sudah berubah, tradisi sudah berubah, dan kultus juga sudah berubah. Nah, bagaimana kita bukan kita pasang keharusan dengan masyarakat, akan tapi kita lebih peduli bagaimana kepedulian kita untuk ke masyarakat, memberikan edukasi, memberikan kebenaran. Contohnya kemarin ada gambaran Mas Anak Bizer atau Mas Alek atau Mas Abel tadi yang tawuran. Nah, itu menjadi contoh masa lalu, bahwasanya masa lalu bisa mengakibatkan masa kini atau masa depan itu menjadi buruk. Nah, maka dari itu bukan tawurannya yang menjadi pelajaran, akan tetapi apa efek atau imbasnya yang menjadi pembelajaran. Itu seperti itu dari saya. Kemudian kalau menurut Mas untuk saat ini hal-hal yang bisa menanggulangi seperti ketidaksetaraan gender itu menurut saya gimana? Ketidaksetaraan gender yang menyebabkan ketidaksetaraan gender bagi saya adalah kesadaran bahwasanya cowok sama cewek itu nggak sama, kan, tapi segala sesuatu itu bisa disamakan ketika apa? Yang pertama yaitu kegiatan.
yang kedua itu profesi, yang ketiga pun adalah pemikiran. Bahwasanya apa? Banyak wanita-wanita kritis yang bisa menjadi maju, banyak wanita-wanita karir yang juga bisa menjadi maju lebih dari lelaki. Contohnya di Golden Kopi saya lihat, enggak, ternyata yang hidup di kampung itu nggak ada cewek, cowok pun juga bisa di kampung. Gitu. Nah, yang di sini adalah apa? Yang cewek itu harus mengerti dirinya sendiri. Yang cowok juga harus mengerti bahwasanya cowok itu tidak bisa memiliki pemikiran di atas wanita. Karena apa? Banyak kok presiden atau sultan-sultan yang lebih. Nah, di sini menjadikan motivasi apa? Yang wanita ternyata harus bisa lebih lagi. Aku juga bisa. Akan tadi satu harus juga memiliki pemikiran bahwa diriku ini seperti apa dulu, kemampuanku seperti apa dulu, skillku seperti apa dulu, skillku seperti apa dulu. Nah, di situ bisa menjadikan kita memiliki kesetaraan gender. Karena apa? Kesetaraan gender kita adalah pemikiran masyarakat yang dimana cewek sama cowok harus dibedakan. Cewek nggak bisa nyetir, yang cowok bisa nyetir, kan gitu. Yang cewek bisa masak, yang cowok nggak bisa masak, gitu bisa. Tapi ada jadinya, mereka duduk di suatu hal yang sama. Nah, di sini yang bisa kita pikirkan adalah untuk suatu hal ini mereka bisa melakukan, nah gitu. Akan tetapi yang dipilih oleh masyarakat adalah pelakunya. Kayak gitu, ada subjek ada objek. Yang kita ini mana? Itu seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu sih, karena menjadikan hak saya seperti motivasi itu adalah ibu muslimat, ibu itu yaitu pemikirannya maju, dan juga kemarin itu adalah haji bahwasanya ibu Khofifah masuk ke dalam 500 muslim terbaik. Nah, seperti itu. Ternyata nggak hanya laki-laki saja, ternyata nggak hanya para yai saja yang menjadikan seseorang itu bisa menjadi muslim terbaik. Pun juga bisa. Ini yang menjadikan contoh misalnya Mbak Dian tidak adalah ahli dari pembuat. Ini bisa, maksudnya apa? Bila skill saya di hal-hal dalam amalia dan lain-lain lebih condong ke sana apa? Jadi ini mempelajari sesuatu, pelajari dulu berlaku. Tapi mudah-mudahan sekarang lebih melakukan dulu baru mempelajari. Dengan mempelajari terus apa itu namanya? Menyesali. Ini yang juga. Iya. Kebanyakan ya seperti itu. Yang penting apa? Ketika dia sudah mempelajari dengan baik, dia melakukan, nggak ada lagi penyesalan, tapi apa? Ini kita jadi, karena menjadi kaula-kaula muda seperti kita juga, kita harus berpikir bahwasanya apa? Ketika kita ada kepedulian di tengah-tengah masyarakat, kita juga punya adik. Ya, masyarakat juga punya teman-teman di bawah kita yang SMP, yang SMK. Kita anggap ya itu anggap aktif. Maka itu ketika Anda mempunyai suatu lingkup atau suatu warga yang dimana itu positif kepada masyarakat, ajak mereka, rangkul mereka. Tapi satu, jangan paksa mereka. Menjadikan mereka itu suatu hal-hal yang kepo dengan hal mereka itu lebih baik daripada mereka kepo dengan hal buruk. Karena apa? Ketika mereka kepo dengan hal-hal yang baik, mereka bertanya. Dan pokoknya sekali bertanya, aku dapat apa, aku itu apa dan lain-lain. Tapi ketika mereka kepo dengan hal buruk, kalau saya tanya, langsung lakukan mereka. Mungkin itu pembahasan singkat juga. Nanti misalnya kita akan launching di YouTube-nya masing-masing. Nanti misalnya rame, kita akan lanjut part berikutnya. Ini hanya part pembukaan yang dimana dibanding dengan tugas UPS. Dan Bu Lemunya Bu Roti Ayun. Semoga aja pembahasan ini bisa mengedukasi, semoga aja pembahasan ini bisa menjadikan literasi atau relasi supaya hal-hal yang baik kita kalau bisa ada yang salah bisa ada di pemerintah atau di komen di kolom komentar hal yang salah mungkin kita karena apa? Zaman sekarang itu ada hanya untuk orang yang salah dikritik, kritikan dibalas kritikan, bukan kritikan dibalas dengan solusi. Itu aja dari saya Muhammad Sumadika alias di Budisma Kobuto. Dan saya Dian Isma Dasari Gunawan, saya penelitian. Kita nanti akan lanjut ke pertanyaan tentang apa sih cowok sama cewek bisa, atau apa sih perbedaan antara dunia luar sama dunia dalam yang memang lingkupnya itu di luar itu kayak
apa jenis lebih candu banget atau rancu banget gitu, karena nanti basicnya kita coba mereka. Ya itu aja sih dari saya. saja dari kami. Kita tutup ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Malang.